Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Puji Widyastuti dari SDN 006 Buah Batu, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Dalam video ini berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari sebuah proses pendidikan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum saya memahami modul 1.1, saya berpikir kegiatan mengajar hanyalah transfer materi pembelajaran saja. Pemikiran saya sebagai guru, saya harus menyelesaikan materi sesuai dengan program yang dibuat untuk menuntaskan materi. Di sanalah saya merasa semuanya selesai. Yang menjadi indikator ketercapaian siswa haruslah mencapai nilai sebaik-baiknya. KKM menjadi patokan keberhasilan peserta didik. Jika banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM, saya akan merasa puas. Sebaliknya, jika siswa mendapatkan nilai di bawah KKM, tentu menjadi beban. Dan saya mencari cara bagaimana agar nilai siswa baik dengan cara yang menurut saya tepat. Saya melupakan bahwa setiap anak berbeda, karena targetnya mendapatkan nilai minimal mencapai KKM. Saya pun menganggap bahwa siswa adalah objek yang bisa kita atur sesuai harapan dan ego kita sebagai guru. Karena guru memiliki target ketuntasan materi dan tujuannya siswa mendapatkan nilai di atas rata-rata KKM. Itulah pembelajaran yang saya anggap benar dan akan merasa puas karena saya telah berhasil untuk memberikan materi dalam pembelajaran. Ternyata selama ini tujuan akhir saya hanya melihat keberhasilan peserta didik dari besarnya nilai ulangan saja, karena berpatokan pada nilai KKM. Akhirnya, model pembelajaran pun lebih banyak dilakukan pada model teacher center dan drilling, agar peserta didik bisa mengingat materi apa yang disampaikan dan memperbanyak latihan soal. Tentu praktik ini sangatlah tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mari kita perbaiki satu demi satu kehilafan atau dosa pendidikan ini. Pendidikan haruslah dapat mengembangkan aspek pembelajaran seperti kognitif, spiritual, afektif, psikomotor, sosial, dan budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Maka, pendidikan perlu dilakukan secara holistik. Tujuan pendidikan menyeluruh adalah untuk membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Agar pendidikan dapat didasari oleh kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga menciptakan individu yang dapat membangun peradaban dengan kebijaksanaan. Kini saya menyadari bahwa dalam proses pendidikan haruslah mengedepankan pembelajaran yang menyeluruh. Peserta didik dapat menjadi dirinya sendiri, dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya,
memperoleh kecakapan sosial, serta dapat membangun karakter dan emosionalnya. Dalam pembelajaran, kita sebagai fasilitator, guru mendampingi, mengarahkan, memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dalam pembelajaran, peserta didik sebagai subjek. Peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengembangkan minat dan bakat, dan berkreasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada dirinya. Dan kita harus dapat memahami karakter setiap peserta didik, karena setiap anak adalah unik dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Saya akan merancang pembelajaran yang menerapkan pembelajaran secara holistik dengan model student center dan sesuai dengan tantangan zaman dalam pembelajaran abad 21. Dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan agar anak merdeka dalam belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya merencanakan perubahan yang pertama melakukan tes diagnostik untuk melihat kemampuan peserta didik, minat dan bakat, serta memahami peserta didik secara individual. Berikutnya, saya akan mengadakan program dating time, memberikan waktu yang berkualitas agar anak mengenali dirinya dan siap menjadi bagian yang penting di kelasnya. Variasi pembelajaran untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk memerdekakan dirinya dalam pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, saya akan mengajarkan cara belajar agar peserta didik memahami kebutuhan dirinya dalam belajar. Dan fokus pada pencapaian individu. Setiap peserta didik unik dan memiliki capaian kompetensi yang berbeda. Terakhir, saya akan mencoba dengan refleksi individu untuk mengetahui perubahan yang ada pada dirinya, apa yang menjadi kekuatan dan kekurangan pada dirinya agar dapat mengembangkan dirinya secara mandiri sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Marilah kita menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, menghamba pada anak. Karena guru hebat bukan dilihat dari berapa banyak sertifikat, tapi seberapa besar kita bisa memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih, semoga memberikan manfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.